Mbak, ini Ramadan yang keberapa kali sih Mbak tanpa ikut seorang suami gitu? 2018, 2019, 2020, 2021. Bagaimana 4. menjalani Ramadan Udah biasa sebagai aja. seorang diri gitu ya? Udah biasa aja. Karena bukan baru gitu. Udah beberapa Ramadan. 4 Iya, kali. benar Ramadan. Nah gini Mas, Lain maksudnya ya itu. kalau kita bicara Konsepnya tentang nggak gitu sih. Ya, jadi maksud saya jangan dicampur adukan tentang memang kita menjalankan Ya. ibadah puasa. Kita harus hormati itu, kita harus jalankan itu Saling memaafkan, betul. dengan gitu. keimanan. Betul. Namun kalau hal di luar sini yang sifatnya duniawi terkait tentang adanya perceraian yang sebenarnya tidak mau terjadi, namun sudah lebih dari 3 tahun diberikan waktu, Ya. diberikan waktu oleh Saya. penggugat, oleh Talita, oleh klien saya untuk ada progres. Ya. Namun pengharapan itu pupus dikarenakan progres itu tidak ada. Ya. Apa itu progresnya? Ya ekspektasi dari seorang wanita agar supaya suaminya bersikap layaknya sebagai suami. Ya. Tidak demikian, kita maju. Ini pun juga proses hukum. Negara hukum. Jadi yang kita perjuangkan adalah hak-hak hukumnya seorang wanita di muka sidang kasus perceraian. Ya, resiko. Itulah cobaannya Mas. Ya, Kan? Di resiko. dalam cobaan keimanan kita ditempa, Ya. kita akhirnya menjadi pribadi yang lebih bijak, Ya. lebih baik, lebih santun, dan lebih sopan. Ya itu cobaan, tapi ya saya hadapin aja gitu. Bahwa bagaimananya ini buktinya saya keluar sidang baik-baik aja gitu. Sebenarnya kalau Mas tanya saya secara pribadi, pertanyaan-pertanyaan itu tuh menusuk hati sekali gitu. Jadi saya kalau jawab pasti ya saya akan menangis lagi, saya akan gelagap lagi, saya akan berusaha pasti untuk menjawab gitu, tapi pasti itu menyiksa saya gitu. Saya juga butuh proses healing untuk batin saya juga atas ini semua. Jadi ya saya gini loh, saya lebih bersyukur kepada prosesnya. Setiap orang itu kan harus melewati proses ya gitu. Nggak ada tuh yang gitu aja jadi. Jadi menurut saya ini juga satu proses di dalam hidup saya untuk saya untuk menjadi lebih baik lagi gitu secara pribadi dan secara keseluruhan atas kasus ini gitu. Mungkin penyembuhan juga secara psikis gitu ya, secara mental health gitu. Kalau Anissa sih, selama Anissa kenal Nisa ini, dia orang yang kuat. Menurut Anissa, Nisa ini mampu. Jadinya apa ya? Anissa juga nggak terlalu yang khawatir atau gimana karena Anissa yakin Nisa mampu. Ya Anissa mah selalu mensupport mereka gitu. Semoga mereka bisa berkarya lagi, bisa terus aktif lagi gitu. Karena mungkin ini ujian juga. Semoga kalian sehat-sehat lah, terus bisa bangkit kembali. Enggak lah, kita percaya aja Allah yang atur semuanya, Allah yang udah atur rezeki kita masing-masing. Jadi percaya aja, dan Anissa yakin masih banyak yang sayang dan suka sama Sabian. Bubar pasti sangat menyayangkan, tapi Anissa sebagai teman, apalagi yang dulu pernah di sana, Anissa Anissa tuh yakin mereka itu semuanya orang yang hebat, orang yang kuat. Jadi Anissa rasa harus bangkit terus dan berkarya terus karena masih banyak teman-teman yang suka sama Sabian. Awalnya itu kan 2 minggu yang lalu itu kan emang aku ke Bali karena ada kerjaan ya kan. Nah kemudian itu dari tempat wisata Dolphin itu hubungin ke admin aku, nanyain nggak lumba-lumba. Aku suka banget, kebetulan kan aku udah lama banget zaman lumba-lumba waktu aku masih SD. Nih aku pengen ketemu lumba-lumba yang asli tuh gimana. Dia nawarin atau berkunjung ke tempat wisatanya di Sanur Dolphin Lodge Bali. Di situ dia lihat tuh screenshot nih lumba-lumbanya, nanti dia di sini nih, kamu nanti bisa berenang bareng, ngasih makan bareng gitu. Nah yang aku ketahui kan kayak gitu dong. Akhirnya kami datang di situ, tapi dengan catatan nanti Mbak ini ya promosiin tempat wisata kami ya. Dan pada saat itu juga aku juga nggak sembarangan, aku nanya-nanya dulu, ini ke tempat wisata kayak gini pengunjungnya banyak? Iya pengunjungnya banyak tuh. Terus emang udah ada izinnya? Iya udah ada izinnya gitu ya, why not dong. Akhirnya kan aku juga ikutan mencoba untuk menyelam kayak wisata-wisata asing yang lain. Ya aku nggak tahu kalau tiba-tiba akhirnya seramai kayak gini, seheboh kayak gini gitu. Dan aku juga baru tahu kalau sebetulnya emang udah ada undang-undangnya. Kan selama ini aku nggak tahu kalau ada undang-undang tentang lumba-lumba gitu. Ya gimana ya, emang aku nggak ngerti apa-apa di situ, dan seperti kayak wisata-wisata lain pada umumnya aja yang tiba-tiba datang gitu, seneng gitu loh ngeliat lumba-lumba gitu. Karena kan selama ini kan juga banyak wisata-wisata yang
datang berkunjung, ngasih makan ikan lumba-lumba, foto bareng, dicium bareng gitu. Di Instagramnya dia banyak wisata yang pada nyelam juga, ngasih makan juga, foto bareng juga, berenang bareng juga, nyanyi bareng juga. Nah, aku ini dong apa jiwa apa sih, jiwa iriku meronta-ronta. Oh, kayaknya enak banget. Apalagi kan aku selama ini lewat Ancol, kalau itu kehidupan atraksinya aku pengen tahu, pengen lebih dekat lagi gimana sih, bisa nggak sih nyentuh, dicium gitu. Iya, kayak gitu, dan itu emang udah ada buku panduannya nanti cara kalau misalnya untuk memanggil ikan hiu ditepok-tepok ya, ikan hiu, ikan lumba-lumba tepok-tepok ya. Pelatihnya ngomong gitu, oh gitu ya Pak, iya. Karena tenang aja ini soalnya ikan lumba-lumbanya itu emang udah dilatih dan dia emang ini udah pilihan-pilihan. Ya, tanggapannya sih di sini ya ini menyadarkan aku ya bahwasanya aku harus lebih sadar lah gitu loh. Bahwasanya emang lumba-lumba itu kan makhluk hidup juga sama kayak kita, emang gak sepantasnya. Emang di situ emang aku menyadari kesalahan aku dan aku minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan mungkin karena aku udah ngobrol-ngobrol sama pelatihnya, terus juga ikut-ikut ngasih makan, jadi ke bawah suasana gitu loh, bersenang-senang. Dan aku nggak tahu kalau sampai akhirnya banyak pihak-pihak penting kayak Ibu Susi, kayak teman-teman public figure lainnya yang mengecam itu, ya aku sangat minta maaf. Aku menjalani karir aku, let it flow aja, bagaikan air mengalir. Apa yang aku lakuin ya udah, mungkin rezeki aku ya begini, aku ngikutin aja. Tapi aku nggak tahu, mungkin netizen menilai aku kontroversi, apapun itu kontroversi, mungkin dari latar belakang aku, mungkin dari apa ya, dari hal-hal yang udah membuat image aku dibuat oleh netizen. Lu tuh begini. Jadi aku tuh bingung, pengen berbuat baik salah, pengen begini salah. Jadi apapun itu, aduh ya Allah, kayak mana ini? Bingung untuk jelasinnya. Ngebatin aja sih, lebih ngebatin. Aku kayak manusia pemikir. Dapat hujatan di sana sini, aku tuh mikir di sini, mikir nih. Sampai makan aja tuh aku jadi nggak bisa makan. Mikir saking, ya Allah kok begini, ada apa lagi ini, kok begini, apa ada yang salah. Tapi dari sini ini membuat aku tuh jadi sebagai pembelajaran loh. Jadi untuk pengalaman ini, untuk pembelajaran, untuk kedepannya aku nggak akan seperti ini lagi, gitu. Aku ya di depan netizen aja, aku happy padahal dalam hatiku ya Allah meronta-ronta hati ini, ya Allah tersiksa, ya Allah kayak mana ini, kok nggak habis, nggak selesai. Ini udah reda, ada lagi masalah, ini udah reda, ada lagi masalah. Gimana ini, pusing ini kepala Berni. Aku menyesali perbuatan itu, aku minta maaf. Apapun itu tolong maafin aku, karena bahwasanya aku nggak tahu kalau misalnya itu ada undang-undangnya, aku nggak tahu. Ya aku nggak tahu, kayaknya aku harus lebih berhati-hati ya, dari apa tentang kegiatan aku, dari cara tata bahasa aku, dari cara aku membuat konten gitu, dari cara aku ditawarkan sama pihak-pihak tertentu. Aku juga harus lebih berhati-hati, kalau aku kan nggak tahu bahwasanya kedepannya akan seperti ini. Mungkin yang nggak penting bisa semakin penting, mungkin yang kecil bisa menjadi besar, aku nggak tahu. Ya mungkin itu aja sih, aku sekarang harus lebih calm down, lebih hati-hati, lebih harus gimana ya, lebih banyak harus berpikir lagi lah, pokoknya intinya gitu. Saya Lucinta Luna ya, atas nama pribadi saya minta maaf ya atas ketidaksopanan, saya minta maaf atas semuanya lah, atas perlakuan saya ya, dengan kejadian saya menunggangi dolphin lumba-lumba. Saya nggak tahu kalau akhirnya bakal seperti, saya juga nggak tahu kalau itu ada undang-undangnya, karena kan aku pikir kayak misalnya kayak topeng monyet gitu loh, kayak yang apa namanya, kerbau dibajak, itu kan fine aja ya, tapi di sini bener-bener aku tuh nggak tahu loh, sumpah demi Allah aku nggak tahu. Apalagi kan posisinya aku juga baru keluar penjara ya, apalagi aku pengen happy liburan terus dapet tawaran kayak gini, seneng dong aku berkunjung wisata, megang lumba-lumba, jadi itu sesuatu kesenangan aku, dan aku nggak tahu kalau akhirnya begini. Intinya aku minta maaf yang sebesar-besarnya atas perlakuan aku, baik buruknya tolong dimaafin, dan untuk kedepannya saya nggak akan lagi, dan saya akan lebih bertanggung jawab lagi, saya akan lebih menyadari lagi akan sayangnya saya dengan binatang-binatang di muka bumi ini. Lega ya, puas, lega gitu. Akhirnya
saya harus sudah agak tenang, nggak yang parno lagi kalau di jalan ada orang yang gondrong mirip dia gitu. Aku agak-agak sempet takut gitu kan ya. Sekarang alhamdulillah ya aku udah lihat sendiri juga sih walaupun tidak sengaja gitu. Enggak lah, tadi aku udah bilang sama penyidiknya juga, Mas ini kan ada si supirnya ibunya juga kan. Kalau bisa dari supir ibunya itu langsung aja langsung ke apartemen diselesaikan, dikembalikan hari ini juga itu. Itu aja. Artinya emang nggak ada komunikasi? Nggak ada sih, selama ini nggak ada komunikasi. Cuma yang paling perhatian cuma omnya aja sih, omnya yang selalu dari pertama itu yang sabar ya Yun. Kita udah tahu kok gimana Fajar. Ya udah biar jadi pelajaran. Udah itu aja sih, gitu aja. Gitu. Sekarang masih belum ada ya? Sekarang belum. Setelah Fajar ketangkap. Udah setelah Fajar ketangkap juga masih tetap omnya yang masih ngubungin saya. Ya itu dia bilang nggak apa-apa, biarin itu untuk pelajaran yang Fajar. Gitu. Itu sih. Katanya sih kayaknya keluarganya juga kayak udah nggak tahu peduli atau gimana, aku nggak ngerti, atau udah tahu kelakuannya Fajar jadi ya mungkin udah tahu kelakuan. Udah biar aja lah gitu untuk jadi pelajaran lah gitu. Itu sih. Iya, nanti Iya, mungkin karena beban hidup yang selama ini sudah bertubi-tubi ya, berangsur-angsur dari mulai klien saya, anaknya, terus ibunya almarhum, ngerasain semua lah. Jadi karena udah statusnya sebagai tersangka saudara FU ini, jadi rencananya mau didaftarkan di pengadilan agama di Jakarta. Kan soalnya kan domisili sekarang kan di Jakarta. Berpindah-pindah terus soalnya kan. Apartemennya itu kan jadi horor. jadi horor. Tempat horor jadi. Jadi horor benar tuh. Trauma ya. Trauma. Kadang lewat situ juga aduh udah jangan kenapa sih lewat sini gitu. Jadi kayak Lewat lorongnya aja ingat. Dikasihnya sama Allah, cuman yang penting kita berdua usaha dulu aja. Betul. Tapi sekarang kita bilang sama mereka fokus dulu lah dengan mereka berdua, fokus mau punya omongan dan lain-lain. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol